sampai wakil wali kota turun tangan, tapi sayangnya tidak menyelesaikan masalah sebab ada perlawanan dari pihak perusahaan. Drama baru muncul di Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji justru dilaporkan ke polisi setelah mendatangi sebuah perusahaan yang diduga menahan ijazah mantan karyawannya. Awalnya Armuji menerima laporan dari warga tentang adanya dugaan penahanan ijazah oleh CV Sentosa Steel yang berlokasi di kawasan pergudangan Margomulyo. Ia pun langsung turun ke lokasi untuk mengklarifikasi informasi tersebut secara langsung. Tapi bukannya mendapat solusi, justru akun media sosial miliknya yang dilaporkan oleh pemilik perusahaan berinisial DN ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Armuji kemudian muncul lewat unggahan video di media sosial, menjelaskan bahwa dirinya datang secara baik-baik dan hanya ingin mencari kejelasan atas aduan warga. Ia merasa langkah yang diambil merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk membela warga yang merasa tertindas dan memastikan kebenaran tetap ditegakkan. Tidak hanya itu, Armuji juga menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum yang berjalan tanpa menghindar atau mencari pembenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Dalam hal ini, waktu saya membela anak yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang saya sidak kemarin, dan ternyata mereka saya datangi dengan baik-baik, tapi responnya seperti apa yang di video. Saya dikatakan penipu dan segala macam. Maka hal tersebut menjadi suatu konsumsi berita di media sosial bahwa tanggal 10 April kemarin juga saya dilaporkan Han Jua Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya Han Jua Diana, dan ini masyarakat supaya bisa mensikapi secara profesional, secara objektif. Apa yang saya lakukan adalah untuk membela kebenaran, untuk membela anak-anak yang tertindas. Wong ijazah ditahan sekolah aja sama pemerintah provinsi sekarang ini dibebaskan untuk tidak ditarik biaya. Ini orang mau resign kerjaan, ijazahnya yang ditempuh dalam waktu 3 tahun kok ditahan. Saya mau klarifikasi dengan baik, di perusahaannya justru tidak diterima dengan baik. Han Jua Diana, terima kasih melaporkan saya ke Polda. Saya kalau dipanggil, saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas. Ya, terima kasih Han Jua Diana. Jangan sampai ini kayak yang di SMA Gloria Surabaya. Ya, mereka disuruh menggonggong seolah-olah mereka yang akan kebal hukum. Terima kasih seperti itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini di Indonesia sering ya, orang kalau kerja KTP ditahan, terus ijazah ditahan gitu. Sebenarnya pakai fotokopi ijazah, fotokopi KTP juga kan udah bisa. Kenapa harus menahan ya? Kayak di Surabaya ini ijazahnya ditahan, mereka udah keluar dari perusahaan, udah resign, tapi ijazahnya masih ditahan, udah dikeluarkan. Tolong dicabut izin usahanya buat warga Surabaya, area-area Surokoyo, ayo bersatu, jangan ada penindasan di sini, ketidakadilan di Jawa Timur. Ayo, Bu Khofifa siapa itu gubernurnya, bertindak dong, lindungi hak warga, tolong diusut ini, cabut kalau bisa pabriknya ditutup aja, nggak usah buka. Kalau caranya kayak begitu, ijazah orang ditahan-tahan. Kalau orang kerjanya betah, nggak usah ditahan juga ijazahnya, mereka akan bertahun-tahun kerja di situ. Contohnya di bos aku itu sampai 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, pekerjanya semuanya lama-lama semua gitu. Karena apa? Bosnya baik, sesuai gajinya juga, gitu aja sih. Setelah saya menyaksikan video TikTok Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji ketika melakukan sidak, kalau menurut hemat saya apa yang Bapak lakukan ini keliru, sekalipun itu demi kepedulian terhadap rakyat. Karena apa? Sebab
kapasitas Bapak sebagai pemerintah daerah, bukan atas nama pribadi. Alangkah baiknya jika ingin melakukan inspeksi mendadak di pabrik, sebaiknya membentuk tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, polisi Pamong Praja, dinas terkait, contoh dinas tenaga kerja dan dinas perindustrian dan perdagangan, serta instansi lain yang ada kaitannya dengan persoalan tersebut. Bukan Bapak datang ke situ mengatasnamakan wali kota tetapi tidak melibatkan instansi terkait. Ini sangat keliru. Saran saya sebaiknya membentuk tim gabungan ketika melakukan inspeksi mendadak di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya. Terima kasih. Yang lagi viral permasalahan perusahaan menahan ijazah karyawan. Karyawan yang sudah resign tetapi ijazahnya ditahan, alias ijazahnya gak dikasihkan kepada karyawan itu. Nah, sampai wakil wali kota turun tangan, tapi sayangnya tidak menyelesaikan masalah sebab ada perlawanan dari pihak perusahaan. Teman-teman, yang harus dipahami bahwa di dalam sistem ketenaga kerjaan di Indonesia, baik itu undang-undang ketenaga kerjaan dan turunannya, tidak ada klausul soal kewajiban karyawan masuk kerja harus ada jaminan ijazah. Juga tidak diatur ketika karyawan itu resign, maka perusahaan itu wajib memberikan ijazah itu kepada karyawan. Karena ada kekosongan hukum, maka yang berlaku adalah Undang-Undang KUHP. Bagi saya, kalau kalian kerja di perusahaan, kamu tidak kerasan, kamu resign, dan ijazahmu tetap ditahan, tidak dikasihkan kepada kamu, maka perusahaan itu laporkan ke polisi. Tentu ini adalah penggelapan barang, pasal 372 KUHP. Ancamannya lumayan bro, 4 tahun, dan dimungkinkan bisa dilakukan penahanan. Jadi ribut-ribut soal penahanan ijazah, solusinya satu, supaya perusahaan itu tidak mentang-mentang, supaya perusahaan itu gak sakarepe dhewe, maka kamu harus lapor polisi. Viralkan, lapor polisi. Viralkan, lapor polisi. Supaya apa? Satu, kalau diviralkan perusahaan ini malu. Yang kedua, dengan laporan polisi, supaya polisi gercep segera manggil. Kalau memang tidak diberikan unsur penggelapannya terpenuhi, segera dilakukan penangkapan, segera dilakukan penahanan. Sebab yang saya tahu sudah banyak masyarakat resah permasalahan ijazah ditahan oleh perusahaan. Artinya kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Tinggal kepolisian harus gerak cepat menindaklanjuti laporan dari mantan karyawan. Gue kan abis tuh disitu dibully hanya karena gue kesalahan pengucapan nama Pak Armuji menjadi Pak Amruji gitu kan. Wajar lah, gue kan kayak gini bawaan yang kalau ngomong cepet. Kenapa? Karena gue kalau ngomong pelan-pelan gue suka lupa materi apa yang gue mau sampein. Dan disitu juga kan namanya Pak Armuji dan Amruji nggak jauh beda tuh. Jadinya gue keceletot tuh di situ. Terus ada juga yang ngebully gue, katanya oh pengen viral tapi videonya sepi katanya. Terus ada lagi yang ngomong pansos. Terus ngatain gue juga, katanya ngomong opo toh. Nyampe ada yang ngirim stiker ngakak ketawa tuh, ngetawain video gue. Nih ya, buat lu nih, buat kalian nih yang kemarin pada ngebully gue ngebantu nge-up videonya Pak Armuji. Kenapa nih beritanya video yang gue stitch ini nih, udah gue stitch lagi nih, karena lucu. Pejabat daerah
wakil wali kota dilaporkan sama pemilik perusahaannya yang lagi kasusnya kemarin gue bahas terkait masalah penahanan ijazah. Sebenarnya sih di PT-PT lain, perusahaan-perusahaan lain juga banyak ijazah yang ditahan. Cuman kalau mereka sudah keluar kerja, sudah resign, itu ijazah dibalikin. Kalau ini nggak dibalikin, yang ada malah katanya kalau mau pengambilan ijazah justru harus bayar, ditebus. Kan kocak ada perusahaan kayak begitu. Perusahaannya juga belum gede-gede banget deh. Lah rakyat kecil kayak begitu, dia aja cari kerja buat ngedapetin duit, ijazah ditahan. Gimana dia mau ngelamar kerja lagi ke tempat lain yang lebih baik? Malah suruh ditebus. Mau dapat duit dari mana dia buat nebus? Nah, di sini Pak Ca Armuji ngebela si anak-anak itu yang ijazahnya ditahan, malah dilapori. Dan lucunya lagi, ketika gue ngebantu nge-up video tersebut, gue malah yang dibully, gue malah yang dikata-katain hanya karena salah penyebutan nama. Tapi tenang, udah gue blokir-blokirin yang pada kayak begitu, yang pada ribet-ribet, yang pada nggak punya rasa empati terhadap sesama rakyat kecil. Tapi banyak juga sih terkait yang masalah Pak Armuji dilaporin berita-berita tersebut itu yang ngebela si pemilik perusahaan juga. Katanya nggak sesuai SOP sih, katanya wakil wali kotanya main datang-datang aja. Mereka pada kagak ngerti apa ya yang namanya sidak, kunjungan mendadak kayak begitu biar ketahuan. Ya kalau kunjungannya janjian dulu, pertemuan janjian baik-baik, bisa aja kan dimain-mainin tuh. Kagak ketahuan bok-broknya di mana. Nih denger ya yang masih ngebela-ngebela tuh di komen-komen, yang salah wakil wali kotanya, yang salah wakil wali kotanya. Lu tuh pada ngapa sih? Ada pejabat yang sekarang udah mulai pada bagus kinerjanya, malah jadi pada disalah-salahin juga. Bingung gue. Bukannya pada dukung. Kalau ada pejabat daerah yang kinerja bagus tuh dukung, yang pada up di media sosial dukung. Jadinya kan gue juga kagak tahu beritanya, sekarang jadi tahu kan kemana-mana berita-beritanya berkat media sosial. Ampun, heran gue sama warga yang begitu, yang masih nyalahin pejabatnya, yang gak mendukung pejabatnya. Heran deh. Pejabat juga lebih tahu kali apa yang mereka ambil tindakan itu, gak gegabah. Pinteran juga mereka. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.